Tertangkap kamera, Alex Pastur mendominasi sesi latihan yang dibangun timnas Indonesia. Sedangkan Patrick Kluivert dalam tanda petik hanya memantau. Sebelum video, aku gak pernah bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, viral video sesi latihan timnas Indonesia yang gimana Alex Pastur, asisten Patrick Kluivert sangat amat mendominasi dalam artikulasi, memberikan instruksi di atas lapangan. Sedangkan Patrick Kluivert selaku pelatih kepala terkesan hanya memantau, hanya diam melihat situasi yang ada. Oke, yang mau aku sampaikan, poin pertama, saat Patrick Kluivert resmi ditunjuk oleh PSSI menjadi pelatih kepala timnas, lalu perlahan-lahan disebutlah orang-orang yang akan membantu Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih, muncullah nama Alex Pastur. Aku langsung mencoba berikhtiar melakukan komunikasi kepada Alex Pastur sendiri, karena pada saat itu sudah banyak ini yang kulik bagaimana profiling yang dimiliki oleh Alex Pastur. Disebutlah profesor, bagaimana analisa-analisa yang ia tuangkan di kanal televisi di Belanda sangat amat populer, dan dia pun sering trending topik bla 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 bla. Sampai pada satu titik aku pun ya memiliki rasa interest yang semakin dalam. Memungkinkan nggak aku untuk mengajak beliau hadir di kanal YouTube Tommy Deski, membahas sisi taktikal, filosofi pemahamannya, mengimplementasikan beragam aspek teknis sepak bola di atas lapangan. Itu bukan kali pertama kita mengundang pelatih A, B, C, D, E. Kita sebelum-sebelumnya memang sering mengundang pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia untuk membahas bagaimana prinsip permainannya di atas lapangan. Nah, ketika aku sudah bisa nih terjalin komunikasi dengan Alex Pastur dalam sifat mengajak diskusi kawan-kawan, nah di situ Alex Pastur kawan-kawan mengarahkan untuk bertanya kepada Patrick Kluivert. Karena apa? Alex Pastur bilang yang menjadi pelatih kepala di timnas ini, head coach, pimpinan atasannya kawan-kawan, yaitu Patrick Kluivert. Nah, di posisi sekarang kita sepakat, hitung-hitungan di atas kertas kawan-kawan, profiling CV yang mentereng itu pelatih untuk jadi pelatih, ya Alex Pastur, bukan Patrick Kluivert. Itu kan analisa yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir kawan-kawan. Tetapi hitung-hitungan di atas kertas, tulisan tanda tangan kawan-kawan, sifat dari Alex Pastur asisten, sifat dari Patrick Kluivert ya pelatih kepala. Nah, aku beranggapan jika Alex Pastur tidak menghormati Patrick Kluivert, ini asumsi aku kawan-kawan ya, jika Alex Pastur tidak menghormati Patrick Kluivert, bisa saja Alex Pastur mau hadir tanpa memperdulikan, kasar kayak gitu ya, apa posisi dari Patrick Kluivert. Nah, sekarang ini kawan-kawan, tadi sudah kita tampilkan di awal video bagaimana dominasi yang sangat amat tinggi ditampilkan oleh Alex Pastur. Termasuk ada video dominasi yang ditampilkan oleh Alex Pastur di sesi saat timnas Indonesia melawan Australia. Di situ ditunjukkan Patrick Kluivert diam, hanya memantau. Kemudian asisten dari Patrick Kluivert, Pastur, Denny Lanzat memberikan instruksi dan asisten-asisten lainnya kawan-kawan. Dan apakah sesuatu yang aneh jika kita bicara seorang asisten memberikan instruksi sedangkan pelatihnya hanya diam? Sebenarnya kalau kita lihat case tersebut di sepak bola elit Eropa sudah banyak terjadi. Misalnya Sir Alex Ferguson bersama Man United, Barcelona eranya Koeman bersama Sneijder kawan-kawan, Sneijder ya salah satu asistennya. Secara konotasi pengucapan kalau salah penyebutan namanya mohon maaf, namun semoga substansinya dapat. Nah, pelatih dari Atalanta dan banyaklah case-case-nya. Ada di satu momen memang seorang head coach hanya memantau diam gini aja, kiri kanan, yang ditugaskan untuk membangun sesi training, yang ditugaskan untuk memberikan instruksi A, B, C, D, E, latihan A, latihan B, itu diserahkan kepada asisten. Nah, ini ada yang anyar lagi. Flick di Barcelona kawan-kawan, ada satu momen Barcelona bersama Hansi Flick jago banget bola set piece dimanfaatkan, khususnya secara spesifik corner kick.
Nah, ditanya oleh awak media, apa yang terjadi ini kepada Barcelona kok gacor? Bola udaranya dijawab oleh Hansi Flick. Itu urusannya asistennya, namanya Nico. Bukan Nico, Heiko Westerman. Dan De La Fuente. De La Fuente ini pelatih kiper dari Barcelona. Nah, dua pelatih ini asistennya kawan-kawan, orang yang mengatur, orang yang melatih bagaimana sesi corner kick yang proper harusnya dijalankan oleh Barcelona. Jadi kalau kita bicara konteks pada umumnya di tataran sepak bola elit Eropa itu sudah biasa. Nah, clear ya kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya, Coach Sintayong bersama timnas Indonesia kemarin juga sangat amat proaktif dengan asistennya. Ini beberapa cuplikan fotonya ketika Coach Sintayong dapat masukan lah ya, diskusi lah ya, dari tindakan yang dilakukan oleh asistennya. Coach Sintayong pun tentu tidak bergerutu, ya itu normal ya. Kemudian ada juga sesi-sesi asisten dari Coach Sintayong lah yang memberikan instruksi juga. Coach Sintayong tetap memantau. Oke, ya. Aku pun mengerti kawan-kawan, di posisi sekarang menunjukkan memang karena Patrick Kluivert tadi tidak memiliki CP yang mentereng, makanya banyak beragam artikulasi yang menjudge Patrick Kluivert A, B, C, D, E. Aku pun termasuk meragukan awalnya karena CV yang dimiliki oleh Patrick Kluivert, aura di atas lapangan itu yang enak jadi pelatih itu kan seperti Alex Pastoor. Tapi percayalah, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, dalam tataran sekarang, dari jawaban yang disampaikan oleh Alex Pastoor kepada aku bertanya beberapa aspek taktikal, mengundang beliau bla 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 bla, diarahkan dulu kepada Patrick Kluivert. Nah, dalam konteks itu kan artinya menghargainya tadi kawan-kawan, nggak langsung dilangkahi. Dan aku juga membaca di berbagai macam media sosial ketika diunggahlah video Alex Pastoor sangat amat proaktif, dominasi bla bla bla, dikaitkan soal etika. Nah, aku sepakat di momen tersebut. Aku nggak mau mendahului ya, sok tahu juga apakah di sesi-sesi video viral ini memang inisiasi yang dimiliki Alex Pastoor sendiri tanpa ada keterlibatan dari PK. Mana tahu PK juga yang memberikan instruksi, coba gerak Alex Pastoor, ataupun pembagian kinerja PK dalam aspek manajerial, bla 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 bla, kemudian Alex Pastoor aspek-aspek teknis. Ya, walaupun aku berpikir kawan-kawan lewat sesi press con yang sudah dijalani oleh Kluivert bilang, ya gaya sepak bola aku ya seperti gaya yang ditampilkan saat menghadapi Australia. Garis besarnya ya seperti itu. Artinya apa? Ketika itu sudah terjadi, artinya ada irisan dari ilmu filosofi yang ditumpahkan Patrick Kluivert itu sendiri selaku pelatih kepala yang masuk juga ke aspek teknis kawan-kawan ya. Jadi itu tadilah, kita memang sekarang ini ya butuh namanya bagaimana Patrick Kluivert itu di masa kepemimpinannya bersama timnas ini bisa menonjolkan sesuatu yang impresi, sehingga orang pun akan bisa memutar balik keadaan dalam artikulasi pemikirannya. Contoh, aku ada melakukan wawancara dengan Coach Yusuf Prastio. Beliau salah satu ya pelatih yang memiliki lisensi pro muda dari Indonesia, bahkan pakai termuda di Indonesia. Beliau banyak melakukan pelatihan mencari ilmu di luar negeri dan ilmunya beririsan dengan Raymond Verheijen. Nah, Raymond Verheijen ini yang banyak juga memberikan influence dari Alex Pastoor, asisten Patrick Kluivert. Saat aku mengundang Coach Yusuf tampil di kanal YouTube ini, komen di video tersebut tak sedikit banyak yang negatif. Wah, ini pelatih gini, ini, itu, ini. Tapi aku nggak mau berpikiran ke situ. Aku bilang kepada Coach Yusuf, Coach, ini coach penting dikala keraguan datang, membalikkan keadaan dengan berprestasi juara di klub yang sekarang tempat kerjanya Coach Yusuf. Nah, akhirnya saat itu juara Coach Yusuf, dan ketika juara pelan-pelan artikulasi negatif tadi beralih kepada sikap positif, pujian, komentar positif. Coach terus lanjutkan. Nah, Coach Yusuf itu kan menjadi asisten pelatih di salah satu klub yang ada di Kyrgyzstan. Nah, jadi itu kan bisa jadi sebuah pelajaran kawan-kawan. Dikala Patrick Kluivert mendapatkan kritikan bla 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 bla,
Maka penting Patrick Kluivert memutar balik keadaan tersebut dengan menghasilkan sesuatu yang impresif. Nah, selanjutnya, apapun yang terjadi kepada timnas Indonesia sekarang ini di bawah Patrick Kluivert, yang akan mempertanggungjawabkan itu tetap Patrick Kluivert, bukan Alex Pastoor, bukan Denny Lanzat. Kenapa? Karena secara hitungan-hitungan tanda tangannya yang menjadi sekali lagi pelatih kepala itu Patrick Kluivert, bukan Alex Pastoor. Nah, masalah pembagian job desk, Denny Lanzat ngapain, Alex Pastoor ngapain, PK, biarlah mereka sendiri yang mendiskursuskannya. Biarlah mereka sendiri yang sesuai dengan kenyamanannya. Tetapi kalau kita bicara di tataran sepak bola elit tadi, pembagian tugas, kemudian pelatih di sesi training kadang lebih banyak pasif, kemudian asisten lebih banyak aktif, itu normal terjadi. Dan ya, kembali ke topik, apakah ini atas inisiasi Alex Pastoor, tiba-tiba dia overlap mengambil tindakan yang dilakukan oleh Kluivert? Ya, aku nggak bisa menjawab in the case dari video-video tersebut. Namun pengalaman aku ketika aku berbicara ataupun berkomunikasi dengan Alex Pastoor, setiap masalah teknis tanyakan dulu kepada Patrick Kluivert. Nah, diarahkan nih ke Patrick Kluivert. Jadi dia nggak melompati. Oke, well done. Kita lihat bagaimana kiprah yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Dan ada juga kok beberapa momen tertangkap juga Patrick Kluivert memberikan instruksi. Ya, itu tadi ketika sudah sebagian orang meragukan Patrick Kluivert, kemudian Patrick Kluivert diam, Alex Pastoor lebih aktif ataupun asisten Kluivert lebih aktif. Jadi itu sebagai sebuah asumsi ini PK nggak bagus nih. Ya, gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.